Salam sehat. Perkenalkan, saya Apoteker Lailan Aziza, dosen program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Bidang keilmuan saya adalah S2 Ilmu Kefarmasian. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih sebagai cuplikan video pengajaran pada kesempatan ini adalah mata kuliah fitokimia. Mata kuliah fitokimia adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang disampaikan pada semester genap, tepatnya pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang metode ekstraksi metabolis sekunder dari bahan alam, serta melakukan identifikasi dan teknik pemisahan dengan metode destilasi dan fraksinasi. Secara garis besar, mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang konsep dasar fitokimia serta peran senyawa metabolit sekunder bidang farmasi dan kesehatan. Juga standarisasi mutu ekstrak bahan alam, baik itu parameter spesifik dan non-spesifik. Juga mengidentifikasi kandungan golongan senyawa fitokimia berdasarkan struktur kimia dan aktivitas biologisnya. Juga membekali mahasiswa memahami metode ekstraksi dan pemisahan golongan senyawa fitokimia. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif, mata kuliah ini dibebankan pada 4 CPL, yaitu 1. Mampu menguasai konsep fitokimia, prinsip, teori, dan praktek. Kedua, mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan bahan alam, mengacu pada cara pembuatan obat yang baik sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Ketiga, mampu menguasai konsep metodologi penelitian dengan ruang lingkup penelitian kesehatan dan kefarmasian. Yang keempat, mampu menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih dan mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Adapun CPMK yang dirumuskan, yaitu mahasiswa mampu memahami ekstrak dan jenis-jenis ekstrak. Mahasiswa memahami konsep pembuatan ekstrak dan hal-hal yang mempengaruhi mutu ekstrak serta parameter uji mutu ekstrak. Mahasiswa memahami prinsip dasar, jenis, dan fungsi beberapa jenis kromatografi. Mahasiswa mampu memahami prinsip dan tahapan dalam metode destilasi dan fraksinasi. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi 1. Pengertian ekstrak dan jenis-jenisnya. 2. Metode ekstraksi dan prinsipnya. 3. Penetapan standar mutu ekstrak, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. 4. Teknik identifikasi golongan metabolit sekunder dari ekstrak bahan alam meliputi metode reaksi warna dan kromatografi lapis tipis. Serta 5. Teknik pemisahan senyawa metabolit sekunder dengan destilasi dan fraksinasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sangatlah beragam, terutama menggunakan sumber bacaan resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPOM seperti Materia Medica yang memuat monografi tanaman obat Indonesia, parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat, pedoman penyiapan bahan baku obat bahan alam berbasis ekstrak atau fraksi, formularium herbal Indonesia, serta berbagai referensi lainnya. Saya juga telah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam mata kuliah ini yang bertujuan untuk memberikan perspektif yang relevan kepada mahasiswa. Hasil penelitian dan pengamas antara lain efektivitas penggunaan infusa daun bengkal Nuclea orientalis sebagai antidiabetes terhadap hewan mencit,
penurunan kadar gula darah mencit putih jantan dengan menggunakan hasil fraksinasi daun insulin Tithonia diversifolia, uji aktivitas antidiabetes, hasil fraksinasi daun bengkal Nuclea orientalis pada mencit putih jantan, serta pengabdian masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan daun insulin di Desa Jambi Kecil, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan bahan alam menjadi sediaan antiseptik dalam pencegahan COVID-19. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan metode tatap muka langsung ataupun tidak langsung, yaitu online, seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Aplikasi lain yang digunakan adalah aplikasi Philip Poltekkes Jambi untuk penyampaian tugas dan sebagainya. Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif dalam pengajaran, digunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Untuk aspek delivery, metode pengajaran yang saya gunakan seperti ceramah, terutama untuk konsep dasar dan teori-teori penting seperti definisi dan prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya, metode studi kasus, di mana mahasiswa akan menganalisis masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan bahan alam, teknik ekstraksi dan analisisnya, dengan penelusuran jurnal-jurnal yang relevan. Dan dilakukan praktikum serta simulasi untuk membekali mahasiswa tentang pemahaman praktis dan keterampilan terkait topik mata kuliah. Selain menggunakan PowerPoint, juga digunakan media tambahan seperti video di YouTube terkait topik yang disampaikan. Juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan dan praktikum. Dalam aspek interaction, saya sangat mendorong keaktifan mahasiswa pada saat perkuliahan. Biasanya di awal perkuliahan dilakukan brainstorming untuk menggali ide dan pemahaman awal mahasiswa terkait topik yang akan disampaikan. Juga melakukan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman mahasiswa serta memotivasi mahasiswa berpendapat dalam memecahkan masalah serta membangun kolaborasi dan komunikasi efektif. Dalam interaksi dengan mahasiswa, saya juga menggunakan sejumlah media komunikasi seperti WhatsApp yang berfungsi sebagai media sharing dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya. Untuk aspek asesmen, evaluasi dilakukan secara komprehensif meliputi ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester 35%, tugas 20%, sikap dan kehadiran masing-masing 10%. Syarat kehadiran untuk teori minimal 70% dan praktek 100%. Untuk praktikum, penilaian juga meliputi aspek berbasis proyek berupa produk ekstrak tanaman sebagai hasil kerja individu ataupun kelompok. Demikian video bidang pengajaran saya sampaikan. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video kegiatan perkuliahan fitokimia pada pertemuan kedua dengan topik ekstraksi bahan alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya semuanya. Semangat. Jadi pagi ini kita akan melakukan perkuliahan fitokimia ya, seperti biasa. Untuk pertemuan ini kita akan lakukan selama 100 menit, yaitu 2 SKS. Terus juga kegiatan ini kita akan lakukan semacam pembelajaran seperti biasa. Ada nanti metode ceramah atau paparan materi ya. Terus nanti berdasarkan topik yang kita bahas akan ada nanti semacam perkembangan materi berupa tugas kelompok atau diskusi ya. Ada kasus nanti yang disampaikan. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin.
Pembacaan doanya. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan teori sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekstraksi ya. Di ekstraksi, kira-kira ada nggak yang bisa merangkum atau mereview kembali waktu kita membahas ekstrak kemarin apa sih yang kita pelajari? Ayo, apa namanya? Riwayuni, ayo. Apa itu ekstrak? Ekstrak itu ekstraksi bisa disebut dengan penyaringan atau proses pemisahan. Kita ekstrak dulu. Kan minggu sebelumnya kan kita udah belajar ekstrak ya, ada ekstrak, ada jenis ekstrak sudah kan? Nah, ekstrak itu apa? Hasil penyaringan, produk dari penyaringan. Oke, bagus. Ada lagi mau nambahkan atau melengkapi? Aku sudah sepakat. Jadi ekstrak itu hasil produk ya. Nah, itu namanya ekstrak. Kalau dari bentuk atau konsisten ya, konsistensi kalau kita secara farmasi mengatakan ya, atau wujud, ekstrak itu kemarin ada kita bedakan ada beberapa macam. Ya, namanya di ekstrak itu ada dua, yaitu panas dan dingin. Nah, untuk yang panas itu ada infusa, Jacob, destilasi, light proof dan fermentasi. Nah, sedangkan yang dengan cara dingin itu ada macerasi dan juga perkulasi. Ya. Ada yang mau mengkoreksi atau mau menambahkan berdasarkan wujud konsistensinya itu dibagi yang dijawab sama dia tadi itu masuk ekstraksi metode tadi bisa dengan panas kompor. Nah, tapi kalau yang kita berbicara ekstrak dari konsisten itu ada yang namanya cair ya. Lihat cair ada persentase airnya berapa. Di bawah ekstrak cair ada namanya kental ya. Kental. Di bawah kental ada lagi ekstrak kering ya. Diharapkan setelah kita nanti selesai ini kita harus tahu apa itu ekstraksi ya. Jadi untuk memudahkan itu kita berdasarkan fenomena di sekitar kita terjemahkan dengan bahasa sendiri ya. Jadi awalnya mungkin kita melihat literatur, definisinya ini kita konsepkan dengan pemahaman kita sendiri ya. Jadi jangan menghafal karena kita ini kan vokasi ya. Vokasi itu kita keterampilan. Jadi keterampilan itu konsepnya harus kita pahami di dalam pikiran kita ya. Tapi kalau kita hanya menghafal itu hilang ya. Jadi nanti tidak bisa kita terapkan di praktek dan juga tidak bisa kita terapkan mungkin akan dilakukan di penelitian yang berminatnya di bagian farmakologi, mikrobiologi yang berbasis laboratorium menggunakan bahan alam itu kita basicnya dari sini. Jadi untuk jangka pendeknya apa sih hasil kita mempelajari fitokimia ini untuk penelitian kita yang minatnya itu arahnya pemanfaatan bahan alam ya, baik itu untuk bidang farmakologi menguji aktivitas senyawa-senyawa dan tumbuhan atau barangkali mau membuat formula, misalnya membuat formula masker ya. Kalau sudah ada yang mulai ikut seminar kakak tingkat saudara, kan mereka umumnya menggunakan ekstrak. Jadi ekstrak ini tahapannya memang dari tahapan-tahapan ini ya. Oke. Yang kedua, kita mengerti bagaimana memilih, bagaimana menyiapkan bahan baku ya. Dimana sebelumnya di farmasi kan kita sudah memulai seperti itu ya. Jadi ada kesinambungan. Jadi kita paham kapan suatu bahan baku itu layak digunakan untuk obat. Karena kalaupun tanamannya sama tapi penggunaannya berbeda, misalnya kunyit.
Kunyit itu kan sehari-hari banyak kita gunakan di rumah. Untuk serbuknya banyak dijual. Tapi apakah serbuk itu sama dengan yang kita menggunakan untuk obat? Belum tentu ya, belum tentu. Makanya misalnya kita mau menggunakan atau keluarga kita di rumah menggunakan obat-obat tradisional, sebaiknya kita olah karena kita sudah punya ilmunya ya. Karena memang ada dijual di pasar di toko obat, barangkali ada toko jamu. Tapi kualitas karena kita tujukan untuk obat itu yang masih kita perlu pastikan ya. Jadi dari pembahasan kita nanti itu kita inginkan paham mahasiswanya memahami. Oh, kalau untuk obat itu apa sih persyaratannya, bahan baku ya, seperti itu. Ya, yang ketiganya nanti kita mau memahami langkah-langkah ekstraksi ya. Apa sih tahapannya? Apa pertama, apa kedua sampai nanti dihasilkan ekstrak. Yang keempatnya ekstrak kita dapatkan itu sesuai tidak? Atau memenuhi persyaratan tidak? Itu nanti ada pengujiannya ya. Menjamin mutu, tidak ada standarnya dikeluarkan oleh kementerian. Apa sih persyaratan? Ada namanya nanti parameter spesifik, ada parameter non spesifik ya. Jadi di dalam perencanaan DLPS kita ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi dari pembahasan inilah indikatornya dikatakan kita sudah tuntas dengan ekstraksi ya, seperti itu. Oke, paham? Ekstraksi ya, definisi ekstraksi itu hampir umumnya sudah memahami ya. Jadi intinya menarik saat aktif karena di yang definisi tadi ada kata kuncinya di sini, ada prosesnya ya, terus ada bahannya tanaman, terus ada pelarutnya. Ya, ada 3 kata kunci di sana. Ya, ada proses itu nanti terkait dengan apa? Metode apa yang kita pilih? Ya, bahannya apakah dia serbuk, apakah dia rajangan, apakah dia segar, ya kan bisa ya. Sedangkan pelarutnya kita sesuaikan, apakah dia pelarut polar, non polar, semi polar. Jadi ada 3 dari definisi ini, ada 3 kata kunci yang kita pahami ya. Jadi kalau orang berbicara ekstraksi pasti ada bahan, ada alat metode, ada pelarut ya. Oke, dan kita lanjut. Jadi ada 4 aspek dalam pemilihan penyiapan bahan baku itu yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, autentikasi atau identitas tumbuhan. Keaslian ya, keaslian tumbuhan atau ketepatan kita. Jadi benar nggak yang dimaksud? Misalnya kita nih kepingin mengolah tanaman. Misalnya kita di Jambi ini ada tanaman sungkai ya, salah satunya kan tanaman khas kita di Jambi ya, yang mungkin ada di tempat lain. Nah, kita ingin tahu sungkai ini benar nggak sih sungkai yang kita temukan itu? Sungkai ini kan umumnya tumbuh di hutan ya, tidak ada di pekarangan kita kan. Jadi di tanaman hutan itu namanya tanaman apa? Tanaman liar ya. Kalau yang kita sengaja tanam namanya apa? Sesuai buat tamannya, ada apa namanya, kebun kunyit, ada apa namanya, budidaya. Kemarin juga belajar, jadi sumber bahan itu ada yang budidaya, ada yang liar. Kalau budidaya itu memang sengaja diperbanyak ya, diatur kondisinya, diatur bibitnya ya. Nanti kita akan melihat apa sih bedanya nanti budidaya liar. Kan harusnya mas sudah paham karena kita di farmako, sebenarnya harus sudah paham dah itu nggak selain dengan pohon tinggi ya, apa sih sisi negatif kalau yang tanamannya tanaman liar dan sebagainya ya. Tapi jangan hilang, konsep-konsep itu harus kita tanamkan di pikiran kita. Jadi yang autentikasi itu maksudnya adalah identitasnya harus tepat, harus benar. Lebih kurang ada 30 laboratorium herbarium yang ada ya di Indonesia sedang menunjukkan. Biasanya beradanya di kampus-kampus ya, kampus yang besar itu mereka ada menyediakan. Oke, itu cara menentukan atau memastikan identitas tumbuhan atau bahan baku yang kita pakai ya.
Jadi kira-kira antara Kerinci dengan Jambi lebih subur mana? Kerinci. Ketinggiannya juga ya. Itu kalau yang tempat tumbuh sudah bisa paham ya. Ada aspeknya, ketinggian, zat haranya, atau juga ada daun ini tanaman itu ambil di pinggir jalan, ya daun. Ada yang di tadi di perbukitan, daun yang sama ini, misalnya daun ketepeng ya, ketepeng itu kan ada juga tumbuh di pinggir jalan di rawa-rawa ya, yang dilalui kendaraan tiap hari ya. Daunnya mungkin sudah tebal debunya. Nah, dibandingkan dengan yang sana, asumsi kita kira-kira apa sih yang membedakan? Bayangin ya, tanaman itu saat diambil di hutan ya, yang betul-betul masih asli, ada tersentuh manusia ya. Yang satu tanaman yang sama diambil di pinggir jalan, jadi dari tempat tumbuhnya. Apa ya hipotesis atau dugaan kita nanti akan berbeda? Apa? Cemaran, ya, logam berat. Bisa saja yang di jalan itu kan polusi kendaraan dan sebagainya ya. Itu membedakan bisa dari aspek itu ya. Oke, apa itu melihat tanahnya, melihat itunya ya. Ini dibanding dari sisi mutu pencemaran juga bisa. Pencemaran logam. Oke, pindah kita ke aspek yang lain. Sudah paham ini di aspek yang kedua? Kalau ada yang tidak paham langsung saja tanya ya. Kira ada yang menjelaskan nggak? Apa sih pengaruhnya umur, waktu, dan masa panen? Arti senyum-senyum bisa? Umurnya maksudnya sudah siap panen atau belum? Kan kalau untuk kita memilih bahan baku, pertama kita harus menyesuaikan umurnya, jangan terlalu muda, maupun terlalu tua. Tapi kan kita melihat di literatur lagi kapan umur yang pas untuk pemanenan. Terus waktu dan masa panen, waktunya maksudnya apakah pagi hari, sore hari, atau siang hari? Gitu. Ada umur, waktu, masanya ya. Jadi umur itu kita untuk kita pemula namanya melakukan praktikum, berarti acuannya apa? Bukalah buku ya, materi yang menikah. Kita mau rifang kunyit itu berapa sih umurnya? 12 bulan kah, 6 bulan kah ya, dikatakan siap untuk menjadi bahan baku. Nah, kalau misalnya itu ambil terlalu muda, apa sih kira-kira masalahnya? Bisa saja kandungannya belum optimal ya. Kalau terlalu tua, sudah membusuk ya, sehingga tidak sesuai lagi ya. Itu tadi dari umur ya. Waktunya benar, ada yang harus pagi, ada yang siang, ada yang sore. Tergantung lagi bahannya apa. Kalau kita mau ngambil daun, biasanya pagi dah. Karena kan proses fotosintesisnya kan, itu yang paling optimal kandungannya. Tapi kalau misalnya rimpang, itu agak siang, karena masih terlalu basah dan sebagainya. Jadi kapan mau diambil sudah jelaskan tadi ya. Ada umurnya, ada masa memetiknya. Dah, paham semuanya di sini yang ketiga? Masuk lagi kita yang ini sudah dipetik, perlu diperhatikan ya. Nah, nanti presentasi kita ada yang bawa laptop ya. Kira-kira bisa tidak di HP-nya buat PowerPoint-nya minimal 2? Bisa kan? Yang pakai Canva kan bisa ya. Nanti bisa di pakai laptop transfer ya. Ya, jadi kalau tidak bisa boleh melalui lisan dengan catatan. Tapi kalau mau bisa sebagusnya seperti itu, jadi nanti waktu kita presentasi semuanya bisa melihat ya. Oke. Sebelum kita mulai menonton videonya ya, nanti linknya akan dibukakan untuk pemahaman lebih lanjut lagi, bisa ditonton di lain waktu. Jadi tadi sudah tahu ya apa yang mau kita cari ya. Ayo, apa yang mau dicari? Di sini ya. Nomor atau kode produksi, nama dan alamat penghasil, berat bersih, serta kadar air.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri Muhammad Ardian Azhar yang menjadi moderator pada hari ini, dan Saya Revalina Syama Fitri yang sebagai pemateri pada ketika hari ini. terus ada anggota kami yaitu Ananda Putri, Delvi Ilmiah, dan Dinda Putri. Silakan kepada Rifani untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih Raffi. Baiklah, saya akan memulai pemateri saya kali ini dengan judul perlakuan pasca panen. Kita masuk ke saltasi bahasa. Saltasi bahasa ini ditujukan untuk pemisahan dari bahan asing yang tidak bisa digunakan seperti tanah, limbah, dan lain sebagainya yang kiranya tidak perlu. Yang kedua ada sebagai pemateri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah kalian lakukan untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Sekarang ini Ibu tinggal memastikan ya bahwa hampir sebagian besar bisa memahami ya, bisa memahami. Tadi yang masih kita belum terjawab tuntas tentang wadah. Wadah itu di farmakope kan ada ya, ada yang tertutup rapat, ada yang tertutup. Kan definisinya biasa kita awal masuk semester 1 itu mempelajari istilah-istilah di farmakope ya. Kapan dia dikatakan kedap, kapan tertutup rapat, kapan tertutup baik, ada ya. Nanti di dalam monografi simplisia kita di dalam MMI itu ada keterangan wadah tertutup rapat. Nah, wadah tertutup rapat itu apa sih definisinya? Kita sebenarnya harusnya sudah menempel di kepala kita. Habis itu kita sesuaikan definisi dari wadah yang tertutup rapat itu dengan konkretnya. Yang pertama dari bahan. Bahan itu tidak beracun, tidak toksik, tadi benar ya. Apa sih ingat tidak bereaksi dia dengan bahan yang kita simpan? Artinya dia karena bahan ini akan dikonsumsi, arti harus simpatannya yang food grade yang sekarang istilahnya ya, yang memangku wadah itu bisa dikonsumsi, bukan wadah plastik yang daur ulang dan sebagainya. Kan ada tingkatan wadah plastik, oke? Dari sisi bahan. Habis itu dari sisi harga. Kalau dia terlalu bagus tapi terlalu mahal, sementara mungkin dari sisi ekonomi produknya yang mau dijual hanya berapa, tidak menjadi suatu yang rasional ya. Dari sisi harga mudah didapat. Misalnya wadah ini kita harus pesan kemana, ongkirnya berapa ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada perlu kita membuka tapi secara logika kita murah, mudah didapat, terus dia tidak bereaksi atau tidak beracun ya, terus mampu melindungi isi tadi, mungkin dari sisi klin dan sebagainya ya, seperti itu dari sisi wadah, oke. Terus juga dari sisi metode pengeringan. Kenapa kita open? Kenapa panas matahari? Selain yang disampaikan tadi, kalau sisi positifnya tentu open lebih bagus, tapi harga kita perlu investasi. Karena jumlah simplisia kita sedikit atau mungkin produksinya kecil, tentu tidak sebanding investasi dengan operasional ya. Jadi segalanya itu kita bisa mempertimbangkan sisi positif negatif, terus mana kira-kira yang paling sesuai ya. Memang kalau kita oven itu bisa kita atur suhunya, tapi kalau matahari kita bergantung kepada alam. Kalau dia musim hujan, mungkin simplisia kita akan bisa rusak resikonya ya. Jadi kita kalau kita yang manual tentu menyesuaikan dengan kondisi alam seperti itu ya. Oke, kira-kira sudah bisa kita anggap untuk demikianlah video pengajaran ini disampaikan. Atas perhatian, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.